Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang banyaknya keluhan orang-orang tentang penagihan aku laku, teman-teman ya. Nah, di sini ada akun Instagram yang agak kesal nih, teman-teman, tentang cara penagihan aku laku, yaitu kalau nagih tuh langsung ke orangnya. Kondar kan ada. Kondar ini kan maksudnya kontak darurat ya, buat kalian yang belum tahu. Nah, ngapain keluar kontak darurat? Aplikasi legal tapi kayak ilegal. Perusahaan sebesar aku laku begini ya ternyata. Nah, ini nggak cuma satu ya, teman-teman. Ada beberapa hal yang dikendalakan mirip-mirip seperti itu, teman-teman ya. Sekelas aku laku, DC nagih kasar perkataan mengancam sebar data legal atau ilegal. Nah, ini juga nih, beberapa mengeluhkan ada yang sebar data dan beberapa mengeluhkan DM-in sosial media satu persatu, teman-teman ya. Nah, ini juga ada ya, orang yang sama yang terus gencar komentar di akun Instagram aku laku. Jadi DC aku laku nge-DM-in teman-teman di Instagram kalian, di sosial media kalian. Nah, dia menyarankan teman-teman yang baca ini untuk hati-hati karena jika sampai telat bayar, gagal bayar, bisa jadi akan mengalami seperti yang beliau alami. Nah, terlepas ini benar atau tidaknya, aku laku ini memang pinjol legal. Dimana kalau legal harusnya semua yang dikeluhkan teman-teman yang ada di sini itu memang tidak boleh ya, teman-teman. Itu tidak diperbolehkan. Jadi, DC-DC tersebut sudah menyalahi aturan jika benar mereka menghubungi kontak-kontak di luar kontak darurat. Nah, oke, kalau menghubungi kontak darurat masih tidak masalah. Tapi kalau sampai mereka menghubungi atau nge-DM orang-orang di sosial media kalian, di Instagram kalian, di luar kontak darurat, itu sudah menyalahi aturan. Nah, bagaimana solusinya? Hal ini akan sangat sulit ya, teman-teman. Karena kita tidak tahu kita berhadapan dengan DC siapa. Bisa jadi DC itu adalah oknum aja, DC yang nakal dan menghalalkan segala cara untuk bisa menagih hutang di pinjaman online kalian di aku laku. Karena sebenarnya nggak sedikit juga DC-DC yang masih terus mengikuti aturan di aku laku. Nah, oknum-oknum DC seperti ini memang agak menakutkan ya. Padahal bisa jadi aku laku itu tidak memberikan data kalian, tapi mereka ini secara aktif mencari tahu tentang kalian, mencari tahu sosial media kalian, mencari tahu teman-teman kalian untuk menagihnya dari sana. Nah, saya yakin dari aku lakunya sendiri tidak bakal dan mungkin tidak akan ada arus data yang mengalir dari perusahaan aku laku kepada DC pinjol ini. DC pinjol ini yang dikasih tahu adalah jumlah hutang, kemudian tenor, kemudian intinya hal-hal yang berhubungan dengan pinjaman kalian saja. Mereka tidak diberitahu lebih dari itu, teman-teman ya. Jadi pada dasarnya DC yang inisiatif mungkin menurut saya terlalu inisiatif ya, teman-teman ya. Jadi mereka mencari data-data pribadi kita dan mereka mengaksesnya serta mereka mempermalukan kita dari hal-hal atau dari kontak-kontak yang kita kenal. Nah, kalau sudah menghubungi kontak di luar kontak darurat, itu menurut saya sudah kelewatan. Karena kalau kontak darurat, mungkin kita bisa ngasih tahu ya, kita sedang ada masalah pinjol di aku laku, tolong nanti kalau ada ini, mungkin bisa diabaikan saja, atau mungkin nggak usah terlalu ditanggepin. Nah, namun yang jadi masalah teman-teman, di beberapa DM, kalian bisa cek sendirilah di akun Instagramnya aku laku, kalian baca komen-komentarnya, banyak banget sih yang mengeluh tentang dihubungi di luar kontak, penagihan kasar, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ya, kalau memang semua DC aku laku seperti itu, saya rasa komentar di sini akan dibanjirin hal-hal yang sama. Tapi kayaknya sih ini nggak dilakukan oleh semua DC aku laku ya. Hanya oknum-oknum DC yang menghalalkan segala cara. Tapi terlepas itu iya atau tidak, tetap kita harus waspada dan tetap kita harus hati-hati. Kita harus berpikir secara bijak terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman online di aplikasi-aplikasi seperti ini. Ada baiknya kalian hindari aplikasi pinjaman online dan kalian coba deh alihkan atau mungkin kalian minta bantuan teman kalian untuk pinjam dana dari mereka. Itu jauh lebih baik teman-teman dibandingkan pinjaman online. Tapi tetap ya, kalian konsekuensinya kalau kalian pinjam, kalian harus wajib bayar. Jangan jadi peminjam yang lebih galak dibandingkan orang yang ngasih pinjam. Ini akan membuat kalian akan susah melakukan pinjaman lagi kepada teman-teman atau kerabat kalian. Yang ujung-ujungnya kalian akan lari ke pay letter, akan lari ke pinjol, yang mana itu memiliki resiko yang jauh lebih besar. Terima kasih, mungkin segitu dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.